Donald Trump sedang bersiap untuk perang habis-habisan dengan Venezuela, bahkan mengerahkan satu gugus kapal induk, USS Gerald R. Ford, yang kini telah tiba di Karibia. Pada saat yang sama, Trump juga mengancam akan melakukan intervensi di Nigeria dengan dalih melindungi umat Kristen. Apa yang terjadi dengan Presiden Perdamaian Amerika Serikat itu? Untuk membahas hal ini, saya kembali ditemani oleh Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS dan eksekutif rantai pasokan. Stas, selamat datang kembali di acara ini. Terima kasih, selalu menyenangkan. Dan saya lupa menyebutkan, Anda memiliki saluran YouTube sendiri, dan saya mendorong semua orang untuk melihatnya. Kita akan kembali membahas itu, tentu saja tautannya juga akan ada di deskripsi di bawah. Tapi Stas, bagaimana Anda menafsirkan? Pertama, situasi di Karibia, dan kedua, di Nigeria. Baiklah, jika garis resmi mengatakan bahwa kita sedang memerangi narkoba, fentanyl, hanya itu. Kita sedang memerangi fentanyl dari Venezuela. Fentanyl tidak seperti kokain. Kokain memang harus ditanam, bukan? Fentanyl dibuat dari bahan kimia dasar. Banyak di antaranya berasal dari Tiongkok. Tidak selalu untuk produksi narkotika, tetapi bisa digunakan untuk itu. Dan kartel-kartel ini memiliki pebisnis di mana-mana, dengan perusahaan cangkang yang membuat pesanan. Dan kartel-kartel ini bukan dari Venezuela, mereka dari Meksiko. Itulah Mas Seis. Sebagian besar fentanyl yang menewaskan warga Amerika dibuat dalam jarak 100 km pertama. Banyak laboratorium hanya 10 km dari perbatasan AS, di ruang bawah tanah dan tempat persembunyian. Ya, untuk menyelundupkannya melintasi perbatasan, terutama dengan pagar Trump. Pagar Trump terbuat dari tiang-tiang yang sangat tinggi dan licin, tetapi ada celah di antara tiang-tiang itu. Dalam metaverse program word, these valve perlu with Moxamel. Atau soal narkoba. Seluruh isu narkoba itu jelas hanyalah kedok yang sangat tipis. Maksud saya lebih tipis daripada isu senjata pemusnah massal, bukan? 20 tahun yang lalu, lebih tipis dari itu. Konyol. Tidak ada yang mempercayainya. Tapi kenapa mereka harus percaya selain karena minyak di Venezuela, kenapa sekarang sampai 25% angkatan laut mereka ada di sana? Kenapa mengancam perang dengan Venezuela? Maksud saya, Tatuert Proiping Summer Tatuert Withies. Ya. Saya tidak berpikir angkanya 25% karena AS memiliki 11 kapal induk. Memang beberapa di antaranya tampak seperti selalu dalam mode perbaikan, tetapi itu tetap merupakan porsi yang signifikan. Pertimbangkan bahwa AS memiliki angkatan laut terbesar di dunia. Pada dasarnya negara itu seperti pulau kontinental, bisa dibilang begitu. Ada beberapa alasan. Pertama, Trump membutuhkan kemenangan. Dia telah kehilangan Ukraina, itu sudah jelas. AS menghadapi kekalahan strategis global di Ukraina. Dia tidak bisa melawan Tiongkok. Tidak peduli seberapa sering mereka membicarakannya, itu tidak realistis. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendukung Taiwan jika mereka mendorong Taiwan ke dalam perang. Itu akan merugikan Tiongkok. Tentu saja, itu akan merugikan Tiongkok. Itu tidak akan mudah, tentu saja. Tetapi sama sekali tidak mungkin kamu bisa memasok Taiwan, entah dimanapun itu, melintasi lautan, di bawah serangan rudal dan kapal selam. Ini tidak seperti Ukraina, di mana Rusia cukup baik untuk tidak menyerang pangkalan NATO yang berada tepat di seberang perbatasan dan memasok Ukraina. Aku tidak berpikir Tiongkok akan sebaik itu. Jadi, apa yang kamu miliki? Seperti yang dikatakan Trump, kita akan berperang dalam perang yang kita pilih. Nah, dimulai pertarungan cepat. Dan juga tidak mencari perekonomian, karena bahas AS itu akan sangat sulit. Dan kamu harus berperang, kind of screaming. Selain itu, omong-omong, AS diam-diam, ya, mereka akhirnya harus mengakuinya, menarik divisi lintas udara ke-82 dari Polandia dan divisi lintas udara ke-11 dari Rumania.
Ini adalah divisi ringan yang bisa dikerahkan ke Venezuela dengan sangat cepat atau ke tempat lain. Namun tetap saja, Venezuela seluas gabungan Prancis dan Jerman. Caracas terletak di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan, dan untuk mencapai kota itu harus melewati medan yang sangat sulit. Sekitar 80% minyaknya jauh di dalam negeri. Hanya sekitar 20% yang berada di lepas pantai atau dekat pantai yang bisa direbut oleh marinir. Jelas, kekuatan marinir di Suring. Which the Marines can grab, obviously there's enough marine power there, but it's hard to hold when you have. Tapi kamu tahu, sulit untuk mempertahankan posisi ketika ada drone yang bisa menjangkau 30 km. Kamu harus terus memperluas perimeter untuk melindungi infrastruktur yang baru saja kamu rebut agar tidak diserang. Dan ada jutaan orang yang bersenjata. Maksudku, mereka mempersenjatai rakyat jelata, yang omong-omong jika itu benar-benar rezim diktator, mempersenjatai petani dan warga sipil biasanya tidak berjalan dengan baik. Mereka bisa saja membalikkan senjata itu ke pemerintah jika semua yang dikatakan memang benar. Jadi jelas, karena hal itu belum terjadi, mungkin AS sedikit melebih-lebihkan di Venezuela. Data, de met AS bebouwing de terrorisme tev, nalle allesin. Maar, I am a conspiracy theorist. I know I'm a radical. Saya seorang penganut teori konspirasi. Saya tahu saya seorang radikal di tepi batas. Saya telah menentang semua logika yang diterima bahwa media AS mungkin sebenarnya sedikit berbohong. Itu pun masih memerlukan dukungan dari pemerintah lokal yang bisa mereka andalkan. Namun di sisi lain, Panama bisa dimengerti karena AS sedang menguasai titik-titik sempit untuk menekan BRICS hingga lenyap. Terusan Panama adalah titik sempit yang jelas. Tapi kemudian mereka terlibat konflik dengan Kolombia, mereka juga berseteru dengan Meksiko, dan sekarang Rubio secara terbuka mengancam akan menginvasi Kuba, yang sama sekali tidak masuk akal secara logistik maupun strategis pada saat ini. Jadi kita harus bertanya-tanya, seberapa besar semua ini didorong oleh strategi atau keinginan tertentu. Seberapa besar dari semua ini mungkin bersifat dendam, seperti Rubio terhadap pemerintahan yang condong ke kiri. Dia punya masalah dengan ayahnya, karena kamu tahu, Narko-Marco. Maaf, sambungannya sangat buruk. Ya, Marco Rubio, julukannya adalah Narko-Marco. Dan keluarganya secara resmi meninggalkan Kuba karena Castro. Tapi kalau kamu lihat tanggalnya, keluarganya pindah ke AS dari Kuba 4 tahun sebelum Castro berkuasa. Sebenarnya mereka melarikan diri dari Batista. Dan ternyata ayahnya adalah seorang radikal kiri. Jadi mungkin dia punya masalah dengan ayahnya. Dia ingin membalas dendam terhadap ayahnya atau semacamnya, atau terhadap semangat ayahnya, entahlah. Tapi memang agak konyol apa yang mereka dorong sekarang, dan sama sekali tidak masuk akal secara strategis. Nigeria juga menarik, karena Trump, yang omong-omong baru saja bersikap sangat mesra dengan Al-Jalani, kepala HTA, alias Igio, alias HTA, aka Igil, aka Al-Qaeda, the guy that literally had American soldiers killed. Al-Qaeda, orang yang secara harfiah telah membunuh tentara Amerika, orang yang secara harfiah dalam video memenggal kepala orang, perempuan, anak-anak, orang yang melakukan genosida di Suriah terhadap umat Kristen, terhadap Alawit, terhadap Syiah. 10.000 diantaranya tinggal di pangkalan Rusia sebagai pengungsi. Dia datang ke AS, dan dia mendapat bukan sekadar perlakuan istimewa, perlakuan seperti idola. Dia bermain basket dengan komando pusat. Dia tampil di panggung bersama pensiunan Jenderal Petraeus, yang kalau kamu sudah melihat videonya, aku bisa kirimkan kalau kamu mempostingnya bersama punyamu. Itu menjijikan. Petraeus berdiri di sana seperti, nah, ceritakan. Apakah kamu lelah? Apakah itu sulit? Apa kamu punya cukup waktu luang? Aku hanya menunggu dia berlutut dan mulai melakukan fellatio. Begitu menjijikannya. Itu semacam hal penggemar kecil yang tergila-gila. Oh, ini boy band favoritku, Al-Jalani dan para pemenggal kepalanya. Dan beginilah perlakuan yang dia dapatkan. Jadi jelas, karena mereka masih secara aktif membunuh orang Kristen, membela orang Kristen bukanlah masalah utama di sini. Jadi ketika Trump tiba-tiba mulai berbicara tentang, oh kita harus membela saudara-saudara Kristen kita. Pertama-tama Trump bukan orang Kristen.
Maksudku, dia sendiri yang pada dasarnya mengatakan itu. Mungkin dia pernah dibaptis, tapi dia bukan orang yang benar-benar religius. Dan ketika dia mengatakan bahwa semua orang Kristen ini sedang dibunuh di Nigeria, memang benar ada yang dibunuh. Tetapi secara realistis pertama-tama orang Kristen bukanlah minoritas. Mereka 47% dari populasi. First of all, Christians are not a minority. They're 47% of population. Muslims are about 47% of population. The last 6% is animal. Umat Muslim mencakup sekitar 47% dari populasi. 6% sisanya adalah penganut animisme atau paganisme. Mayoritas dari mereka yang terbunuh sebenarnya adalah Muslim karena, astaga, nama kelompok yang beroperasi di Nigeria tiba-tiba terlupa sejenak. Boko Haram, sebentar Islamic State West Africa Province, ada negara Islam Afrika Barat, dan ada juga Boko Haram. Ada dua kelompok, omong-omong. Satu didukung oleh Al-Qaeda, juga Australian lain jedervenila Stadwalt. Bergerak rekan, berperang orgak Muslim. Tegid, despite my riks or working like no mereka Muslim. And they're fighting for power, so the majority of people they're killing are actually Muslims. But all of that aside, why is Trump suddenly wanting... Namun terlepas dari semua itu, mengapa Trump tiba-tiba ingin membela umat Kristen di Nigeria, yang kebetulan berada di Nigeria bagian selatan? Separuh selatan Nigeria adalah wilayah Kristen. Di mana semua minyak berada? Di Nigeria, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Oh benar, di delta sungai dan lepas pantai. Di mana ladang gasnya? Oh benar, di bagian selatan wilayah pesisir. Di mana ladang mineral langka untuk pertambangan? Oh, di pesisir selatan, wilayah Kristen. Jadi ini bukan semata-mata tentang membela umat Kristen, melainkan tentang merampas sumber daya utama penduduk Kristen di selatan. Saya rasa itulah alasan sebenarnya di balik keinginan mendadak untuk melindungi umat Kristen. Dan Nigeria, hanya Nigeria. Only Nigeria. But it seems like such a dumb thing to do. Tapi sepertinya itu hal yang bodoh untuk dilakukan. Maksud saya, apakah AS memang sebegitu bergantungnya pada minyak? Dan saya tahu kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya, tentang masalah minyak serpih dan sebagainya. Tapi menurutmu, apakah ada seseorang yang memberitahu pemerintahan saat ini? Dengar, kita benar-benar perlu menguasai ladang minyak ini sekarang, karena 5 tahun lagi kita akan menghadapi krisis pasokan besar. Mengapa mereka mengejar hal ini sekarang? Kering Guaver, Ferry, ni ceased to grow it that merpeng ekspor brace minyak. I mean, it's still a net exporter of oil. It is, well actually, the United States is a net importer of oil. Memang begitu. Sebenarnya negara itu adalah pengimpor bersih minyak. Negara tersebut mengekspor jenis minyak tertentu dan mengimpor jenis lainnya, yang merupakan salah satu alasannya. Kilang-kilang di bagian selatan semuanya disiapkan untuk minyak mentah berat dengan kadar belerang tinggi. 3 produsen terbesar minyak mentah berat dengan kadar belerang tinggi adalah Venezuela, Iran, dan campuran Urals dari Rusia. Sekarang, Kanada juga memproduksi minyak mentah berat dengan kadar belerang tinggi. Ada negara lain yang juga memproduksinya dalam jumlah lebih kecil. Tetapi dalam kasus Kanada, itu berasal dari pasir minyak. Dan dengan harga minyak saat ini, pasir minyak secara kecil menjadi kurang layak. Pasir minyak pada dasarnya adalah mereka menggali pasir yang sepenuhnya mengandung minyak. Minyaknya berat karena sangat kental dan bersifat asam karena mengandung banyak belerang, sehingga ada proses khusus untuk menghilangkannya. Pada dasarnya, mereka menguapkan atau menyaring minyak dari pasir tersebut, lalu mengembalikan pasir itu ke area semula dan menimbun kembali dengan pasir bersih. Pasirnya sudah mengandung minyak, prosesnya sekali berbeda dengan pengeboran minyak dan pompa ini puri. Sekarang harus ada opsi pemrosesan untuk mengeluarkan minyak dari pasir, dan itu mahal. Ini salah satu kasus di mana harga minyak harus mencapai tingkat tertentu sebelum menjadi layak secara ekonomi. Itu volume yang sangat kecil. Menurut saya, sejujurnya, pada titik ini, ya, kilang di selatan AS memang membutuhkan minyak Venezuela itu. Itulah tujuan awal mereka dibangun, aliran minyak Venezuela murah yang berkelanjutan. Venezuela kurang lebih merupakan koloni ekonomi sampai Chavez masuk dan menasionalisasi semuanya. Itu bagian dari ceritanya. Tapi saya pikir gambaran yang lebih besar sebenarnya adalah untuk mengeluarkan pemasok minyak dari pasar, memaksa harga naik. Kamu pikir begitu?
You think so? Because the US is making Karena AS mendapatkan keuntungan dari minyak, terutama dari Eropa. Now this is a point where Nah, disinilah kita melihat adanya kepentingan AS yang saling bertentangan, bukan? Di satu sisi ya, mereka ingin mendapatkan lebih banyak uang dari minyak mereka sendiri. Tapi di sisi lain, seluruh gagasan tentang sanksi, armada bayangan, dan semua itu terhadap Rusia bertujuan untuk menghancurkan Rusia karena mereka tidak bisa lagi menghasilkan uang dari minyaknya. Jadi jika harga minyak global naik, ya, itu hanya menunjukkan betapa bodohnya seluruh situasi ini, bukan? Tapi kaitannya sekarang dengan perang di Ukraina, apa kamu punya pandangan tentang bagaimana hal itu terhubung? how that one connects. Russia puts out 7 Rusia memproduksi sekitar 11,5 juta barel per hari dan menjual sekitar 7 juta. Sekitar setengahnya langsung dikirim ke Tiongkok dan India, dan sisanya dijual ke negara lain, pada dasarnya di luar catatan resmi. Artinya, sebuah kapal tanker Rusia berlayar ke misalnya Laut Cina Utara, lalu sebuah kapal tanker Jepang mendekat. Mereka memompa minyaknya, dan tiba-tiba Jepang memiliki molekul kebebasan. Melalui pompa itu, molekul tersebut berubah menjadi molekul kebebasan alih-alih molekul jahat Putin. Meskipun terdengar konyol, begitulah sebagian besar proses ini berlangsung. Sebelumnya, orang Yunani banyak menangani pengiriman internal semacam ini. Tetapi Uni Eropa pada dasarnya telah memaksa mereka keluar. The EU is basically forced the Greeks out, and the Shadow Fleet, this evil. Dan armada bayangan itu, armada bayangan yang jahat dan tiranik ini, kamu tahu, kapal tanker hantu. Pada dasarnya, ini adalah kapal tanker yang tidak diasuransikan oleh Lloyd's of London. Mereka diasuransikan oleh perusahaan Tiongkok, perusahaan Rusia, dan beberapa lainnya. Intinya begini, kapal tanker minyak saya berangkat dari pelabuhan saya dan menuju pelabuhanmu. Apakah kamu menerima polis asuransi saya? Kamu bilang semuanya legal. Hanya saja AS, atau khususnya dalam kasus ini, Inggris, tak ingin ini itu. Mungkin suker berpegang. Mereka tabda sorry yang milik monopoli. Nini ketika toward bulan menciptakan pesaing baru kuming ini semua ingal that dia. Oh, kita maras. Which often happens. Where majority they can't, or monopoly they can't work without us. Mereka tidak bisa, atau lebih tepatnya dulu mereka memonopoli. Mereka tidak bisa bekerja tanpa kita. Mereka menoleransi kalian, karena lebih mudah bekerja sama dengan kalian. Tapi jika kalian memaksanya sampai kami tidak punya pilihan, SWIFT adalah contoh utama. Kami akan mengeluarkan uang, kami akan membangun sistem kami sendiri, dan kami tidak akan pernah kembali kepada kalian. Karena sekarang kami sudah berinvestasi untuk membangunnya sendiri. SWIFT sebagai sistem global sudah mati. Maksud saya, teknologinya bukan hal baru, tapi begitu mereka mulai melarang rubel, semua orang mulai berpikir, ya bisa jadi kita yang berikutnya. Tiongkok khususnya berkata tidak, mari kita bangun sistem kita sendiri. Kita sudah setengah jalan membangunnya, kita tinggal menyelesaikannya. Dan Rusia juga punya sistemnya sendiri. China memiliki sistemnya sendiri, dan mereka berusaha mengintegrai kedua sistem tersebut. India menggunakan sistem Rusia, dan tiba-tiba BRICS tidak membutuhkan SWIFT. Hal yang sama terjadi dengan armada bayangan dan struktur TI keuangan lainnya. Jadi dari sudut pandang itu, menyingkirkan Rusia, bahkan melalui armada bayangan, sebenarnya menguntungkan AS karena mendorong segera naik. Untuk dipahami, 7 juta barel adalah 10 atau 11% dari perdagangan harian global. Itu akan sangat mendorong harga, karena kebanyakan orang berpikir, oh, kalau mereka mengurangi 10%, harga seharusnya naik 10%. Tidak seperti itu cara kerjanya. Jika Anda mengurangi 10%, maka pasokan dan permintaan akan hampir seimbang. Jadi tiba-tiba pasokan jauh lebih sedikit daripada permintaan. Dan sekarang terjadi perang penawaran. Karena ada pihak yang tidak akan mendapatkan minyak atau tidak cukup minyak untuk menjaga perekonomiannya tetap berjalan. Dan sekarang terjadi perang penawaran, dan semua orang mulai menaikkan harga. Bagi siapapun yang masih memasok, itu hal yang bagus, karena harga akan naik jauh lebih banyak daripada penurunan pasokan, sebab kepanikan muncul, persaingan muncul. Jadi ya, itu bagus.
Sepertinya itu ya, kalau orang Amerika bisa menyingkirkan beberapa pemasok lain dari pasar itu juga bagus. Hal itu semakin memicu kepanikan, semacam kepanikan puncak minyak yang dulu pernah ada. Like that peak oil type panic that used to be there. So in a sense, you're interpreting like these newest. Jadi, dalam arti tertentu, kamu menafsirkan dorongan terbaru ini, Venezuela, Nigeria, bukan hanya sebagai ayo kuasai minyaknya, tapi juga singkirkan para pesaing dan pastikan kita meraup untung sebesar-besarnya. Dan itu saja. Selain manfaat lainnya, maksudku satu manfaat lagi tentu saja adalah kemenangan, bukan? Dan sejujurnya, aku memang berpikir kalau perang di Venezuela terjadi, itu akan menjadi cara paling menguntungkan bagi pemerintahan Trump untuk semacam melupakan bahwa ada hal lain yang terjadi di Ukraina. Tahu kan? Saat Zelensky benar-benar kalah, adalah saat dia kehilangan perhatian publik di Barat. Begitu semua kamera beralih ke Venezuela, saat itulah kita tahu semuanya benar-benar berakhir. Jadi mungkin itu yang dimaksud. Karena aku selalu mengira itu akan terjadi di Iran, tapi ternyata bukan Iran, melainkan Venezuela. Apparently, it's not going to be Iran, it's going to be Venezuela. I think that'll definitely be an added. Saya pikir itu pasti akan menjadi nilai tambah. Itu akan menjadi salah satu keuntungannya. Dan tahu tidak akan ada yang mengingat Epstein ketika AS harus melakukan wajib militer untuk Vietnam 2.0 di medan yang jauh lebih buruk daripada Vietnam 1.0. Ya, setidaknya lebih dekat, tapi itu satu-satunya keuntungan. Daerahnya jauh lebih terjal dan bergunung-gunung. Tapi saya pikir hal-hal kecil yang merepotkan. Berkas Epstein, campur tangan langsung Israel dalam segala hal di AS, Iran, semua isu itu, semuanya akan tersingkir jauh ke belakang. Karena sekarang kita sedang berperang, kawan. Dan kalau kamu lihat bagaimana Vietnam meningkat, itu tidak dimulai dengan Angkatan Darat atau Korps Marinir AS yang masuk, itu dimulai dengan para agen CIA. Oh ya, kita sudah punya banyak dari mereka di Venezuela saat ini. Oh yeah, we got plenty of those in Venezuela as it is. Starting up working on. Pada awalnya, mereka bekerja untuk mendukung kebijakan terburuk dari pemerintah Vietnam Selatan, yang sangat korup, serta mempersenjatai beberapa suku pegunungan setempat melawan Vietnam Utara, tetapi juga melawan Vietnam Selatan, karena suku-suku pegunungan itu berasal dari bangsa yang berbeda dan umumnya membenci orang Vietnam. Jadi semuanya dimulai dari kekacauan itu. Lalu ketika terjadi konflik terbuka antara Viet Cong dan tentara Vietnam Selatan, pasukan Vietnam Selatan tidak memiliki cukup tentara. Untuk membebaskan pasukan mereka, Amerika Serikat mengirim 1 batalion marinir ke salah satu pangkalan udara di dekat wilayah yang sekarang disebut kota Ho Chi Minh. Ya, dulu namanya bukan itu, melainkan Saigon. Pasukan Vietnam Selatan pergi berperang, dan orang-orang Amerika tetap berada di pangkalan. Nah, mereka sedang berada di pangkalan. Mereka tidak diserang, jadi mereka mulai berpatroli di sekitarnya. Viet Cong menghindari mereka dan mempelajari gerak-gerik mereka. Awalnya keberhasilan mudah dicapai, hanya dengan berpatroli di sekitar pangkalan, jadi mereka mulai bergerak lebih jauh. Pada titik itu, mereka mulai terlibat bentrokan dengan Viet Cong. Mereka memenangkan beberapa pertempuran itu, tetapi Viet Cong mundur lagi, mengamati, lalu melancarkan serangan. Ya, dan komandan batalion berteriak sekuat tenang kami. Kami hampir kewalahan. Seketika, sisa brigade dikirim dari Okinawa langsung ke Vietnam. Jadi sekarang, dari instruktur CIA, menjadi 1 batalion marinir, lalu 1 brigade marinir, kemudian 1 divisi penuh marinir, hingga divisi-divisi Angkatan Darat ikut masuk. Dan semuanya berkembang pesat, sangat cepat. Ini seperti efek bola salju. Dan kamu tahu, ini adalah efek bola salju di mana para perwira di lapangan benar-benar bisa menciptakan kenyataan, entah Washington menyukainya atau tidak. Inilah yang persis terjadi pada Jepang ketika mereka masuk ke Manchuria, dan bahayanya sangat besar. Aku terus berpikir, kamu sering mendengarnya terutama tentang Asia Barat. Kamu sering mendengar berulang kali, ya Tuhan, Amerika Serikat diserang karena salah satu instalasi militernya ada bom meledak atau semacamnya. Seolah-olah, ya Tuhan, personel militer AS sedang diserang. Kita harus menyelamatkan pasukan kita kan, di lokasi-lokasi itu.
Aku terus bertanya-tanya, mengapa Swiss jauh lebih baik dalam hal tidak memiliki tentara Swiss yang tewas di Irak dan Suriah dan sebagainya dibandingkan dengan orang Amerika? Itu misteri bagiku. Bagaimana kami bisa tidak kehilangan tentara di sana? Tapi mungkin, aku tidak akan pernah tahu jawabannya. But I will probably never find out. If you look at historically, actually, Kau tahu kalau dilihat dari sisi sejarah, Swiss sebenarnya sangat mahir dalam hal tentaranya tewas di luar Swiss. Ya, mereka adalah tentara bayaran. Ekspor terbesar Swiss dulu adalah perusahaan multinasional, perusahaan tentara bayaran yang sangat baik, sangat diminati. Hanya saja, mereka berhenti melakukan itu, dan mereka pun berhenti mati. It's a recipe for a snowballing catastrophe. Itu adalah resep untuk bencana yang semakin membesar jika kamu mulai mengirim pasukanmu dan menduduki wilayah. Karena kamu perlu, seperti yang kamu bilang, mengirim semakin banyak pasukan untuk melindungi mereka. Dan bukan hanya itu, mereka bahkan mungkin mulai, kamu tahu, mencoba membuktikan bahwa mereka punya nilai. Aku pikir, ketika Donald Trump masuk mengingat retorikanya, dia sebenarnya akan mengakhiri hal-hal seperti itu. Tapi tampaknya sekarang, faksi neokon di sekitar Rubio semacam menang melawan, sebut saja mereka, kelompok penahan di sekitar, siapa namanya? Wakil Presiden, J.D. Vance, ya, Vance, maksudku Vance, Gabbard, dan seterusnya. Mereka berasal dari kelompok penahan ini. Benar. Apa kamu juga berpikir bahwa baiklah para Rubio dan sebagainya, mereka menang dan sekarang merekalah yang punya pengaruh pada Trump. Dan dengan begitu pada pikirannya, dan US pada meningnya, through weda. And thereby his signature through his hand. right. Benar. Masalah dengan Trump, yang pertama, adalah bahwa dia tidak memiliki tindak lanjut. Jika Anda melihat masa jabatan pertamanya, saya pikir kemampuan mentalnya jauh lebih tinggi daripada sekarang. Jika Anda benar-benar menganalisis cara dia berbicara sekarang, dia berbicara lebih seperti anak kelas 10, atau bahkan bukan kelas 10, lebih seperti anak berusia 12 tahun. Struktur kalimatnya, kata-kata yang dia gunakan, dia berbicara sangat berbeda pada tahun 2017-2015. Saya pikir saat itu ada lebih banyak fungsi kognitif. Saya pikir ada penurunan. Tidak ada yang akan pernah membuktikannya, karena tidak ada presiden yang akan menundukkan dirinya pada pemeriksaan medis penuh, pemeriksaan medis yang benar-benar menyeluruh dan mengungkapkan informasi itu. Tapi Trump berkata pada masa jabatan pertamanya, kita akan meninggalkan Suriah. Namun alih-alih meninggalkan Suriah, justru akhirnya ada lebih banyak pasukan di sana, secara ilegal menduduki dan mencuri minyak Suriah. Mereka masih ada di sana, omong-omong, tidak ada yang berubah. Yang terjadi adalah militer berbohong kepadanya, dan dia tidak menindaklanjuti untuk benar-benar memeriksa. Mereka hanya memberinya laporan palsu. Lalu akhirnya terungkap bahwa dia tidak memeriksa, dan orang-orang berterunya ketahui milik rumperi. Kami sudah pergi. Medemei. Tidak, belum. Kalian malah membuka baru. Jadi itu salah satu dari suicide semua. Gimana? Kebaikan apapun mereka ke kembau dan presiden. Kemasi apa yang kepin? Kirmeta. We're just going to do what we want. Thank you. Bye-bye. Which, of course, any officer that disobeys. Yang tentu saja, setiap perwira yang tidak mematuhi perintah langsung dari presiden seharusnya kariernya berakhir. Dan mungkin menghabiskan sedikit waktu merenungkan kebodohannya di dalam sel penjara. Tapi jelas tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi, atau bahkan mendekati hal itu. Kali ini, saya pikir kapasitas mental Trump dan egonya, narsismenya, telah menjadi jauh lebih buruk. 8 perang yang sudah saya selesaikan, katanya. Tentu saja, dia mengatakan telah membawa Albania dan Azerbaijan menuju perdamaian, Armenia dan Kamboja menuju perdamaian. Saya pikir dia akhirnya membuat Armenia dan Azerbaijan berpelukan juga. Rupanya dia telah menyelesaikan perang antara Ethiopia dan Mesir yang sudah berlangsung sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Nami, dunia fantasi, Gritiani bida, emang bormawa. Alex Christopher, beri tuain ya. Tom and Jerry, Bugs Ya benar, Tom and Jerry, Bugs Bunny, dan kamu tahu Albert Fall,
Maksudku mereka semua seolah sedang bersiap menjadi karya kartun hebat berikutnya atau semacamnya. Tapi itu satu hal. Di sisi lain, dia harus punya kemenangan di suatu tempat. Dia membual 24 jam, oke, 30 hari, oke, 100 hari. Aku tidak tahu kapan dengan Rusia dan Ukraina karena ternyata jauh lebih rumit. Ini bukan kesepakatan properti. Ini bukan soal, hey, kamu ambil ini dan kembalikan itu. Amerika hanya kami stout galing Trump. Ini tidak sepenuhnya dabur yang himperi dari distrik kompleks. Dia seperti pecundang. Suka atau tidak, dia terlihat seperti pecundang. Dunia menertawakannya. Antara segala dalam negeri AS sedang sangat menderita Medvedev. In a world of hurt because of tariffs. Because unbelievably, tariffs are paid for. Karena sungguh tak terbayangkan, tarif sebenarnya dibayar oleh konsumen akhir. Dan tarif-tarif ini tidak melindungi bisnis Amerika. Karena seperti yang kita tahu, membawa kembali industri ke AS jauh lebih sulit daripada sekadar menerapkan tarif. Alasan mereka pergi, alasan korporasi, seringkali berkaitan dengan hal-hal seperti salah urus pemerintahan, tenaga kerja yang tidak atau kurang terdidik, tenaga kerja yang sangat mahal, pajak tinggi, dan regulasi yang luar biasa berat. Namun semua hal ini berada di tingkat negara bagian atau bahkan di tingkat federal, butuh waktu lama untuk diperbaiki. Itu sesuatu yang benar-benar harus dikerjakan. Sementara ini dia, tarif. Itu hanya butuh 5 menit. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk golf sekarang? Sayangnya tampaknya itulah rentang perhatian Trump. Bahkan ada laporan bahwa, kamu tahu, sudah menjadi fakta umum bahwa dia tidak membaca laporan intelijennya. Dia tidak mendalami pemahaman apapun. Bahkan ada laporan bahwa Tulsi Gabbard sedang menyusun ulang laporan intelijen agar menjadi semacam potongan informasi bergaya Fox News, yang konyol jika dipikir-pikir. Itulah realitas yang dia jalani. Dan menurut saya, dia sudah dibungkam dengan sangat baik. Dia tidak ingin kehilangan apapun karena dia sudah bukan lagi seorang Demokrat, bukan lagi seorang Republik. Karirnya sudah berakhir. Jadi dia pada dasarnya hanya diam dan mengikuti arus. Dan J.D. Vance, sejujurnya, wakil presiden di Amerika tidak pernah memiliki banyak pengaruh. Wakil presiden hanya perlu ada di sana untuk berjaga-jaga, karena itulah yang diatur dalam konstitusi. Mereka hampir tidak pernah dipersiapkan sebagai pengganti atau sebagai tangan kanan kepercayaan presiden. Faktanya, banyak wakil presiden sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Roosevelt adalah contoh utama. Ia merahasiakan begitu banyak hal dari Truman, sampai-sampai Truman baru mengetahui tentang bom atom pada hari pertama ia menjadi presiden Amerika Serikat. Bayangkan itu, proyek terbesar yang mengakhiri perang, dan wakil presiden Amerika sama sekali tidak tahu bahwa proyek itu ada. Jadi wakil presiden biasanya disisihkan atau diminimalkan perannya. Namun Menteri Luar Negeri atau Departemen Luar Negeri dalam konteks AS dan Menteri Perang, karena itulah nama aslinya sebelum menjadi Departemen Pertahanan, dan kini secara semangat seolah kembali menjadi Departemen Perang, mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam pemerintahan AS. Ya, dan jangan lupa, Rubio juga adalah penasihat keamanan nasional. Jadi dia memegang dua peran sekaligus. Jadi dalam arti tertentu, pertanyaan saya sudah terjawab. Ya, kaum neokonservatif telah menguasai Gedung Putih. Titik. Itu saja. Jadi kita bisa mengharapkan pemerintahan ini akan menjadi pemerintahan neokonservatif mulai sekarang. Kecuali terjadi sesuatu yang dramatis di dalam pemerintahan. Saya akan membuat dua pengecualian terhadap apa yang saya katakan tentang wakil presiden. Ya, bukan Bush Jr. Dia memaksakan keputusannya sendiri pada kepresidenan. Dalam hal itu saya akan mengatakan yang kedua adalah Biden. Tapi Kamala Harris hanyalah sosok kosong. Wanita itu sebodoh batu bata yang retak. Jadi dia tidak menjalankan apapun sebagai wakil presiden. Orang lain yang melakukannya dengan cukup baik, sedikit lebih jauh di bawah rantai komando. Dan Stas, terima kasih banyak atas ulasannya. Saya mohon maaf,
kami mengalami sedikit masalah koneksi. Jadi jika tidak semua bagian terdengar dengan jelas, mohon maaf atas hal itu. Saya tetap sangat menghargai penjelasan yang telah kamu berikan kepada kami. Bagi orang-orang yang ingin menemukanmu, mereka bisa mengunjungi kanal YouTube-mu, yang akan saya tautkan di deskripsi di bawah ini. Mereka juga sebaiknya mencarimu di platform lain. Saya tahu kamu ada di Telegram. It's kayak ada tempat lain tube menting raitanmu. I know that you're on Telegram. Is there another place to find you? Yeah, I'm on the. Ya, I'm di on Suara the, X, oriented Mr. Twitter Tour. Saya X dengan nama Stanislav Krapivnik. Stas Krapivnik. Okay. Baik, tautannya ada di deskripsi bawah. Stanislav Krapivnik, Reinik Trik Lork Nelis Poring. Tim Zith. Thank you.